Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabat brothers. Seorang mukmin meyakini bahwa malaikat adalah hamba Allah yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malaikat tersebut hanya mengikuti semua perintah Allah. Kerjaannya adalah bertasbih, beristighfar dan bersujud. Bagaimana yang terjadi jika malaikat diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala? Kisah ini akan memaparkan kepada Anda semua pecinta to brothers tentang dua malaikat yang diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Babilonia kuno. Nama kedua malaikat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 102. Para mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan dua malaikat itu. Ada yang berpendapat mereka betul-betul malaikat, dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat, dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. Dikisahkan bahwa ada dua malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke kota Babil, yakni sebuah kota di Irak bekas ibu kota Babilonia kuno. Nama kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut. Dikisahkan bahwa ada dua malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke kota Babil, yakni sebuah kota di Irak bekas ibu kota Babilonia kuno. Nama kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut. Pada saat itu warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Negeri yang saat itu dipimpin Raja Nebukadnezar kacau balau akibat tersebarnya sihir hingga dapat menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri bercerai. Sihir yang tersebar tersebut bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Tawanan tersebut pun mulai memainkan sihir saat tiba di kota Babil. Sebagian bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktikkan ilmu sihir. Dengan mengetahui sihir yang mereka kuasai, mereka kemudian menakut-nakuti warga Babil dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir tersebut, maka diutuslah dua malaikat ke kota Babil, yaitu Harut dan Marut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Mereka mengajarkan sihir bukanlah untuk berbuat kejahatan. Sihir yang diajarkan keduanya hanyalah untuk menjelaskan hakikat sihir. Maka Harut dan Marut pun turun ke bumi dan mendatangi warga Babil. Dimulailah tugas mereka untuk mengajarkan sihir. Ketika warga mendatangi mereka untuk mempelajari sihir, keduanya memperingatkan agar tak menyalahgunakan untuk berbuat syirik. Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir, ujar keduanya. Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat Yahudi. Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari. Karena dipelajari, sihir tidaklah dapat memberikan manfaat ataupun mafsadat bagi manusia kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai tugas Harut dan Marut, keduanya pun kembali ke langit. Akan tetapi warga kota Babil justru tak mengikuti peringatan Harut dan Marut. Mereka justru berbuat kejahatan, kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya. Maka semakin rusaklah negeri tersebut. Kisah Harut dan Marut memiliki versi lain dalam kisah Israiliyah. Dalam versi Yahudi, dikisahkan Harut dan Marut merupakan malaikat yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu malaikat tak setuju dengan penugasan orang saleh sebagai khalifah di muka bumi. Namun, orang saleh berbeda dari manusia kebanyakan. Mereka dapat menahan nafsu sehingga dapat mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Akan tetapi, malaikat berpendapat jikalau mereka diberikan nafsu, mereka akan dapat menahannya lebih baik dari manusia saleh. Maka Allah pun memilih dua malaikat, yakni Harut dan Marut, untuk menguji apa yang dikatakan para malaikat. Keduanya kemudian diberikan hawa nafsu, lalu diturunkan ke bumi. Saat baru tiba di bumi,
Keduanya melihat wanita cantik dan langsung terpesona. Tapi wanita tersebut menolak ajakan berbuat maksiat. Si wanita pun menawarkan 3 hal kepada keduanya. 1. Menyembah berhala. 2. Membunuh bayi. 3. Meminum khamar. Harut dan Marut pun berpikir, menyembah berhala adalah perbuatan kufur. Membunuh bayi merupakan dosa besar, sedangkan meminum khamr hanyalah dosa kecil. Maka mereka pun memilih untuk meminum khamr. Namun setelah meminumnya, mereka menjadi mabuk. Setelah kehilangan akal akibat mabuk, keduanya kemudian membunuh bayi dan menyembah berhala. Setelah melakukan ketiga dosa itu, mereka pun kemudian melakukan hal keji kepada wanita itu. Harut dan Marut gagal. Sifat kemalaikatan keduanya pun dicabut. Allah yang murka kepada keduanya pun memberikan pilihan kepada keduanya antara azab dunia atau azab akhirat. Karena azab dunia bersifat sementara, mereka memilih selamat dari azab akhirat. Keduanya pun kemudian digantung di langit kota Babil hingga hari kiamat. Semenjak digantung, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Manusia yang ingin mempelajari sihir pun kemudian menuju Babilonia dan menemui mereka. Menurut Syekh Atiyah Sakor menyebutkan bahwa di beberapa buku tafsir disebutkan kedua malaikat itu telah diturunkan ke bumi sebagai fitnah sehingga Allah mengazab mereka berdua dengan menggantung kedua kaki mereka. Perkataan para mufassir ini bukanlah sebagai salah satu hujjah dalam hal ini, karena kisah tersebut berasal dari warisan masyarakat Babilonia dan penjelasan orang-orang Yahudi serta kitab-kitab Nasrani. Karena tidak sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, para malaikat tidaklah maksiat kepada Allah terhadap apa yang diturunkan kepadanya, dan mereka pun melakukan apa-apa yang diperintahkannya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak manusia melakukan sihir. Az-Zajjaj mengatakan bahwa perkataan itu adalah juga pendapat kebanyakan ahli bahasa. Artinya bahwa pengajaran kedua malaikat itu kepada manusia adalah berupa larangan. Keduanya mengatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan sihir dan janganlah kalian diperdaya dengannya sehingga kalian memisahkan seseorang suami dan istrinya, dan apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah berupa larangan. Al-Hafidz bin Katsir berkata, kisah Harut dan Marut ini diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Mujahid, Subdi, Hasan al-Basri, Qatadah, Abu Aliyah, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan dibawakan oleh banyak penulis tafsir dari kalangan terdahulu dan kebelakangan. Al-Hafidz berkata, kisah Harut dan Marut diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Mujahid, Hasan al-Basri, Qatadah, Abu Aliyah, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan dibawakan oleh banyak penulis tafsir dari kalangan terdahulu. Kesimpulan detail dari kisah Harut dan Marut ini kembali kepada kisah Israiliyah, karena riwayatnya tidak ada sama sekali dalam hadis marfu yang bersambung sanadnya dari Nabi Muhammad SAW. Al-Hafiz bin Hazm berkata, di antara bukti-bukti yang menunjukkan kebatilan kisah Harut dan Marut ada di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr, kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk menguji iman, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. Jadi kesimpulannya, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kufur. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seseorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Maka sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya
Dengan sihir itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Terima kasih telah mengikuti kisah Harut dan Marut ini. Semoga kita sebagai seorang muslim bisa mengambil manfaat dan hikmahnya untuk dijadikan pelajaran dan diaplikasikan sebagai kita berpijak di muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hangat dari kami sebagai